Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu kejadian penting pada bulan suci Ramadan di masa awal perkembangan Islam ialah Perang Badar. Pasukan Islam saat itu sedang dalam kondisi berpuasa ketika bertempur dengan kaum kafir Quraisy. Kondisi lapar dan haus tidak menahan para sahabat untuk berperang menegakkan panji Islam di awal masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tonton video berikut dengan menyeluruh agar tidak salah kaprah. Namun sebelum itu, bantu subscribe, like, dan komen untuk perkembangan channel ini agar kami bisa lebih aktif berbagi informasi Islami lainnya. Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau hari ke-17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi, Perang Badar berlangsung tepat pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar juga terjadi pada tahun pertama umat Islam diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Perang Badar sebenarnya merupakan penyergapan pada Khalifah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Suriah. Penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Dalam bukunya Muhammad Prophet for All Time 2006, Karen Armstrong menulis bahwa Abu Sufyan kemudian mendengar kabar kaum muslimin bermaksud menyerang khalifahnya. Oleh karena itu, Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Mekah demi meminta bantuan. Mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy Mekah menjadi berang. Rencana penyergapan oleh pasukan muslimin Madinah itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka dari itu, kabilah-kabilah di Mekah segera memasok bala tentara dengan jumlah total 1.000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di antara pasukan Quraisy itu, bahkan terdapat kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Bani Hashim, seperti paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim atau sepupu Khadijah, dan sebagainya. Pertempuran besar dalam Perang Badar sebenarnya di luar perkiraan umat Islam. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW merencanakan pengerahan pasukan muslim buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah, pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya 313 orang. Tariq Ramadan dalam buku Footsteps of the Prophet, Lesson from the Life of Muhammad 2014 menuliskan ketika kedua pasukan berkemah di Badar, tampak sekali perbedaan kekuatan antara tentara Quraisy dan pasukan muslim. Ketika melihat besarnya tentara Makkah beserta banyaknya persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat-alat tempur yang lengkap, Nabi Muhammad SAW sempat menangis dan lalu bermunajat dengan membaca doa, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama nan sejati." Setelah itu, Nabi Muhammad SAW merancang strategi perlawanan. Beliau menjejerkan tentaranya dalam formasi rapat, sekaligus memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai guna memutus pasokan air ke pasukan Quraisy. Strategi lainnya adalah mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh. Ketika pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, pasukan Islam tidak segera menyambutnya dengan duel fisik langsung, melainkan lebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Setelah itu, baru mereka menghunus pedang dan bertempur satu lawan satu. Dengan strategi yang rapi dan penuh perhitungan, setelah tengah hari, 50 pemimpin suku Quraisy tewas,
termasuk Abu Jahal. Sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan Muslim hanya 14 orang. Di akhir Perang Badar, selain berhasil memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, pasukan Muslim pun mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 onta, 300 kuda, serta peniagaan kafilah Abu Sufyan. Pertempuran Badar diriwayatkan tidak berlangsung lama. Diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan Muslim untuk memporak-porandakan pertahanan bala tentara Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan perang. Sekembalinya dari Badar, dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis yang sangat penting, yaitu, kita baru kembali dari jihad kecil, peperangan Badar, dan menuju jihad besar. Para sahabat keheranan, perang Badar yang sangat menentukan nasib umat Islam hanya dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai jihad kecil. Menanggapi hal itu, sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu hikmah perang Badar di bulan Ramadan adalah ketegaran berhijab melawan hawa nafsu sendiri. Kendati demikian, sebenarnya saat terjadi perang Badar, ada rukhsah atau keringanan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis berikut. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulaqqin. Itulah sejarah singkat perang pertama kaum muslimin, yaitu Perang Badar. Semoga dapat memberi manfaat dan pengetahuan untuk sahabat beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.